Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, kembali lagi kita belajar tentang matematika wajib ya di kelas 11 semester 2. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan turunan fungsi aljabar. Oke, sebelum kita menentukan turunan fungsi aljabar pada materi sebelumnya, tentunya Anda sekalian telah mempelajari tentang konsep aljabar. Nah, kalau tidak salah seperti ini ya. Nah, di sini diberikan definisi dari turunan. Jadi misalkan fungsi fx merupakan fungsi yang terdefinisi di bilangan real, maka turunan pertama dari fungsi tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel x dan ditulis sebagai yang dikotakkan ini. Oke ya, selanjutnya contohnya nih, misalkan tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2. Oke, rumus f aksen x bisa dituliskan sebagai limit delta x mendekati 0 dari f x plus delta x dikurang fx per delta x, seperti yang di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua kita substitusi ya, karena tadi fx nya adalah x kuadrat, maka akan jadi x plus delta x dikuadratkan min x kuadrat, jadi seperti yang kedua ini. Kemudian dari yang di sini itu kita jabarkan sehingga jadi x kuadrat min 2x delta x ditambah dengan delta x kuadrat kemudian min x kuadrat per delta x. Bisa dipahami ya. Kemudian ini sama, karena x kuadratnya sama, ini bisa dihilangkan. Jadi tinggal 2x delta x min x pangkat 2. Nah, kemudian ini delta x nya kita keluarkan. Oke, sorry, ini harusnya plus ya. Nah, jadi plus 2x plus delta x min delta x kuadrat, delta x nya dikeluarkan jadi 2x min delta x, kemudian delta x sama delta x nya dicoret, diperolehlah limit x mendekati 0 dari 2x min delta x. Kemudian delta x nya kita substitusi 0, ini diganti 0 sehingga diperoleh sama dengan 2x. Jadi kesimpulannya adalah f aksen x atau turunan dari fungsi fx itu sama dengan 2x. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai definisi, caranya akan sepanjang itu. Nah, jika sudah memahami, silahkan dicoba untuk latihan satu ini. Nah, kalian bisa memouse dulu ya, di pause dulu, kemudian dicoba. Nah, mungkin untuk mengerjakan soal 1 sampai 8 ini akan butuh waktu mungkin 1 atau 2 jam, atau mungkin bahkan bisa 1 sampai 2 hari. Nah, itu nggak ketemu-ketemu, soalnya di sini ada x pangkat 1000 jika kita menggunakan rumus turunan tadi. Tapi bisa silakan kalau mau dicoba. Jika sudah selesai, nanti bisa dilanjutkan latihan yang kedua ini untuk buat kalian yang sudah pro ya. Nah, jadi kalau udah paham tentang latihan 1 tadi, bisa dilanjutkan dengan latihan 2 ini. Nah, mungkin untuk mengerjakan ini bisa membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu. Nah, mungkin baru selesai untuk mengerjakannya. Nah, jika sudah selesai, sekarang latihan yang ketiga bentuknya seperti ini. Ini lebih tidak karuan lagi ya. Mungkin akan membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan untuk mengerjakannya. Nah, oleh karena itu, pusing kan? Ya, karena memang kalau kita menggunakan definisi untuk menentukan nilai turunan, pasti akan terasa pusingnya karena sangat rumit sekali. Oleh karena itu, kita masuk ke materi inti dari pertemuan kali ini adalah bagaimana cara menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan rumus. Nah, jadi secara umum, jika diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka nanti rumus turunannya f aksen x itu akan sama dengan n dikali dengan x pangkat n min 1. Jadi seolah-olah n-nya itu turun ke depan, kemudian pangkatnya itu dikurang 1. Nah, bisa dipahami ya untuk penjelasan rumus ya. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal. Soal tadi, misalkan nih kita punya fx sama dengan x kuadrat. Nah, turunannya berapa? Nah, turunannya berarti f aksen x tadi rumusnya adalah n dikali x pangkat n min 1. Nah, di sini berarti diperoleh bahwa n-nya itu sama dengan 2. Nah, berarti ini kita ganti 2 dikali dengan x pangkat 2 dikurang 1. Jadi sama dengan
2 dikali X pangkat 1. Nah, X pangkat 1 bisa ditulis X saja ya, jadi sama dengan 2X. Nah, jadi kesimpulannya adalah turunan dari fungsi fx X kuadrat itu adalah 2X. Gimana? Tentunya lebih mudah ya daripada kita menggunakan definisi turunan tadi. Nah, sekarang bagaimana untuk bentuknya seperti ini? Tentukan fungsi fx sama dengan 1 per X pangkat 2. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, maka harus kita ubah dulu ya dari sini. Nah, 1 per X pangkat 2 itu bisa diubah menjadi X pangkat negatif 2. Kita gunakan sifat eksponen di sana. Nah, kemudian karena ini udah bentuknya X pangkat N, dengan N-nya berarti sama dengan negatif 2 ya. Nah, kita substitusi ke rumusnya. Berarti sama dengan min 2 dikalikan dengan X pangkat min 2 min 1. Sehingga diperoleh yang di sini ya. Min 2 dikali dengan X pangkat min 3. Kemudian X pangkat min 3-nya dipindah ke bawah jadi min 2 per X pangkat 3. Oke, jadi kesimpulannya adalah turunan dari fungsi fx tersebut adalah negatif 2 per X pangkat 3. Nah, ini jauh lebih mudah ya daripada harus kita gunakan rumus definisi turunan tadi yang mungkin kita tidak akan pernah ketemu kalau misalkan kita pakai itu. Oke, contoh satu lagi, misalkan nih, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan akar X. Nah, sama ya. Jadi bentuk akar waktu di kelas 10 kan bisa diubah menjadi, kalau cuman akar kan berarti X pangkat 1 per 2 ya. Nah, sini sudah saya tuliskan 1 per 2. Kemudian kita gunakan rumus turunan. Dengan N-nya berarti sama dengan setengah. Oke, berarti sama dengan setengah dikali dengan X pangkat setengah dikurang 1. Setengahnya tetap, setengah dikurang 1 kan min setengah. Kemudian ini setengahnya tetap dulu. Nah, X pangkat min setengah bisa diubah menjadi 1 per X pangkat setengah. Nah, X pangkat setengah tadi kan bisa diganti dengan 1 per X. Nah, berarti setengah dikali dengan 1 per X sama dengan 1 per 2 akar X. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan akar X itu sama dengan 1 per 2 akar X. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jika Ananda sekalian sudah memahami 3 contoh ini, nah silahkan dicoba kembali untuk mengerjakan yang latihan 1, 2, dan 3 tadi ya. Yang awal maupun yang latihan 2 yang agak sulit, kemudian latihan 3 yang mungkin paling sulit. Nah, tentunya dengan menggunakan materi yang kita pelajari hari ini akan terasa lebih mudah. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk atensinya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik untuk kita semua. Untuk materi kali ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.